Halo semua, selamat sore. Jadi kali ini kita akan berbincang-bincang santai tentang pergaulan bebas. Di sini saya bersama partner saya yaitu bernama Bill, dan saya mendapatkan narasumber nih. Mendapatkan narasumber spesial yaitu Ketua Angkatan 2025 Ilmu Politik. Boleh kenalin? Halo semua, kenalin nama gue Fitra Ramadan dari Angkatan Ilmu Politik 2025. Lo kenalin nama gue panggil gue anak Angkatan 2025 Ilmu Politik. Ya, bawa. Oke, jadi kali ini kita mau ngebahas apa sih Bang Wil? Kita mau ngebahas apa sih sama mereka-mereka ini? Nah, kali ini kita di podcast kita kali ini kita mau membicarakan tentang pergaulan bebas. Nah, gue sangat kepo nih. Lu kan mahasiswa nih ya. Lu pasti udah dari SD, SMP, SMA tuh tahu lah pergaulan bebas tuh kayak apa gitu. Tapi gue pengen tahu gitu. Gue tuh apa sih yang di otak lu nih pergaulan bebas itu? Dari pagi dulu boleh mungkin pergaulan bebas. Kayak dari gue. Yang gue tahu aja ya. Yang gue tahu pergaulan bebas tuh apa namanya? Perilaku yang tidak terpuji gitu, tentang melanggar peraturan agama, peraturan pemerintah, jadi dilanggar kayak gitu. Mungkin itu sih simpelnya. Oke. Menurut Mas Bakti nih gimana? Ya pada intinya pergaulan bebas itu hal-hal yang tidak baik dan dilakukan oleh anak muda zaman sekarang seperti kayak hal-hal ya urusan anak muda zaman sekarang yang kadang emang hal-hal yang tidak baik tapi itu mau dinormalisasikan. Itu aja sih. Tapi kan di Indonesia ini kan tidak menormalisasikan gitu. Tapi kenapa di Indonesia masih banyak banget yang pakai aplikasi dating apps buat mencari wanita-wanita yang itu disalahgunakan gitu. Nah, itu kan tadi ngomong disalahgunakan kan. Gue dating apps tuh sebenarnya kan bukan cuma buat itu sebenarnya kan, buat kita kenalan, buat nyari teman, tapi disalahgunakan sama oknum-oknum untuk apa ya? Untuk itulah, untuk mencari kepuasan gitu. Jadi itu sebenarnya tuh semua tuh disalahgunakan loh. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya dari gua. Ini pertanyaan menarik. Ada nggak rasa culture shock dari awalnya lingkungan sekolah terus lu lanjut ke dunia perkuliahan? Boleh. Ya, SMA ngambil saya dulu beda, sama-sama hidup di lingkungan yang baik ini. Tapi mungkin kalau bikin jelasnya beda, mungkin tidak anak-anak yang dulunya dia di SMA, dulunya dia di SMA dengan yang kuliah, anak yang pulang sekolah yang nongkrong. Tapi kan pas dia masuk lingkungan kampus itu dia menghadapi teman-teman yang berbagai yang beda dari mungkin dengan kalau di SMA-nya dengan dia ketemu anak yang begini, anak yang begitu, anak yang ya yang gitu dah. Kalau menurut lu pasti ada ya gitu. Apalagi kan kalau dulu kita di SMA masih dikurung oleh apa namanya peraturan gitu. Kan kalau pas kita jadi mahasiswa, pas kita di kampus ya udah lebih bebas gitu, walaupun ada peraturan tapi nggak ketat di SMA gitu. Jadi yang kulihat selama aku di kampus ya adalah beberapa yang melanggar bisa dibilang kayak apa? Ya, ini kita bahas apa? Pergaulan bebas gitu ada lah. Tapi aku nggak bisa nyebut. Ada lingkungan sendiri lah. Jadi culture shock itu pasti ada gitu. Kalian berdua nih, pergaulan bebas itu datangnya dulu dari diri sendiri apa kita tuh terbawa arus oleh westernisasi gitu, yang ke barat-baratan gitu, kayak film-film barat kan menampilkan hal-hal vulgar ya. Itu tuh termasuk gak sih harus bawa arusnya tuh pergaulan bebas dari film-film, bukan dari lingkungan aja? Mungkin kalau menurutku ya berpengaruh, tapi nggak seberdampak itu dari film-film luar. Yang pertama itu dari apa ya? Karena
kebiasaan kalau udah jadi hal yang biasa gitu. Jadi ya udah jadinya kita yang misalnya saya belum pernah, terus Fakih udah pernah melakukan hal seperti itu. Karena saya dekat sama Fakih, bisa jadi kan Fakih ngomong nggak apa-apa kalau kayak gini tuh normal aja untuk zaman sekarang kayak gitu. Nah itu yang menurutku yang makin bikin cepat pergaulan luas tuh makin meluas gitu. Karena itu bukan karena film-film luar gitu kalau menurutku. Dari gua menurut lu, kita tahu kan dampak dari pergaulan bebas itu, kita ambil satu contoh aja Hamidu atau Hamidu Radina kan, ya kan. Menurut lu sih penting gak sih pendidikan tentang sex education itu untuk tidak ditabukan lagi di Indonesia? Seperti yang kita tahu tentang sex education itu kan pada ya sebagian masih tabu kan. Menurut lu penting gak dengan ada pendidikan sex education yang terus akan dibeli pendidikan untuk mencegah pergaulan bebas sebelum lagi atau ambil prioritas lah? Kalau dari gue menurut gue pendidik ya, tapi dari education hal tersebut tuh ada plus minusnya juga. Ada juga yang kayak dengan dia diedukasi tentang hal seperti itu, dia jadi orang terhadap hal itu dan berusaha menjauhinya lah kayak buat sama hal yang seperti itu. Bahkan ketika lingkungan terdekat yang melakukan hal itu, dia berusaha buat jangan lakukan itu karena dia tahu resiko dan apa yang resiko dari perbuatan itu tuh apa. Tapi minusnya juga dengan adanya edukasi itu, jadi dia merasa nanti dengan edukasi, dengan apa yang udah dia pahami, dia melakukan hal itu dengan menyakiti tata caranya yang dari edukasi itu. Menurut gue sih gitu. Jadi itu ada plus minusnya, bisa jadi membuat orang jadi menjauh dengan hal-hal tersebut. Dan juga yang merasa ya udah aja. Kalau dariku ya mungkin sedikit tambahan. Tadi pertanyaannya rasa tabu. Apa sex education di Indonesia itu masih tabu gitu kan? Menurutku kenapa tabu? Karena kita kalah oleh adat istiadat gitu. Dari zaman dulu kan kita tidak menormalisasikan kayak gitu. Menurut orang-orang zaman dulu tuh ini bukan hal lumrah untuk dibicarakan, untuk dipelajari gitu. Tapi makin berkembangnya zaman tuh hal seperti itu harus gitu. Tapi sulitnya tuh karena itu, karena kita masih memikirkan hal-hal yang zaman dulu gitu. Gue nggak menyalahkan zaman dulu kayak gimana, tapi kan peraturan tuh harus mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Jadi kalau misalnya zaman dulu masih tabu, untuk sekarang mungkin bisa gitu untuk beri sex education gitu, agar kejadian-kejadian kayak hamil di luar nikah atau apapun itu bisa dikurangi gitu lah. Gitu dari Gue penasaran ya. Lu penasaran gak sih Bil, kayak ini dari ngomongin penonton bebas nih, apakah ada contoh gitu ya? Contoh apa gitu yang pernah dialami deh? Sharing aja. Misalkan kayak mungkin anak SD tuh, kalau anak SD tuh kayak penonton bebasnya rokok gitu kan. Itu udah kayak ini gue nakal banget. Tapi kalau lu sendiri nih udah masuk kuliah tuh kayak contoh-contoh yang kayak kalau sih kayak gila nih, sangat bebas banget, sangat iya sampai nggak ketolong gitu. Mungkin kalau dariku ya, pergaulan bebas bukan hanya seks atau apapun itu ya kan, kayak narkoba, kayak hal yang harusnya boleh dilakukan oleh dia umur segini dilakukan oleh ukuran tubuh itu kan, itu menurutku udah pergaulan bebas ya. Jadi banyak lah sebenarnya, banyak di luar kamu tuh banyak, tapi gimana ya, karena itu muncul dari kesadaran diri sendiri, mau kita ingetin kayak gimana menurutku peraturan dari kampus juga masih kurang ketat tentang pergaulan bebas ini. Jadi banyak lah kayak gitu. Ini teman-teman juga yang
Karena penjualan memang. Tapi dulu ya. Sekarang udah Jadi mungkin perbincangan singkat sore kita kali ini hanya begitu aja. Jangan lupa kalian menontonnya sampai habis. Kalian nggak habis. penting biar nggak kenapa ya bebas. Jadi intinya apapun yang dilakukan pasti dari hikmahnya. Betul. Iya yang satu lagi. Jangan sama narkoba ya yang orang saja. Jaga. Assalamualaikum. Halo semua. Nah, itu dia topik podcast dari tugas kita kali ini. Dari sini teman-teman bisa melihat berbagai sudut pandang dari beberapa narasumber kita. Nah, betul banget. Pada intinya, kita harus bisa nih menjaga diri kita sendiri dari lingkungan kehidupan. Dan aku harap teman-teman bisa menarik kesimpulan yang positif dan juga menjadi pribadi yang lebih baik.